Selamat pagi, teman-teman. Terima kasih. Koi yang selalu senantiasa akhir ini membimbing kita. Dan seperti ini, Boy Koi akan bercerita tentang anaknya, Muti. Khususnya baru selesai kuliahnya, selesai. Nah, dengan penuh perjuangan, waktu itu sempat mau stop atau apa, kayak gitu. Dan kita mau dengar dari Boy Koi, bagaimana sih? Terus ada masalah, ada hantaman, mana gitu kan. Terus kemarin tulisan gue juga dibilang ke psikolog, dibilang yang kurang kurang enak gitu kedengarannya. Nah, tidak berlama-lama kita tepuk tangan. Yeay. Keren 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 keren. Silakan Bu Ekoy. Kok Abe? Baik, selamat pagi. Ini belum-belum udah meleleh nih. Selamat pagi, Kok Abe, Atmana Maste, teman-teman semua, sahabat semua, selamat pagi. Pagi ini Ekoy khususkan rasa terima kasih Ekoy buat Kok Abe dan teman-teman di Zoom Gratitude ini yang sudah menemani Ekoy eh 5 tahun, 5 tahun ya, 5 tahun lebih nemenin Ekoy untuk berproses dan eh, atas bantuan doa-doa, support, semuanya deh, gak ada dua. eh Buat telinga yang senantiasa mau denger Ekoy cerita dan punya hati untuk bertanya, Bu Ekoy apa kabar? Itu luar biasa. Aduh, menangis. eh Ya, mengenai Muti ya. Di tulisan Ekoy memang awalnya hmm, kurang mengenakan. Hmm, Memang perjalanannya nggak semulus orang lain ya. Mungkin anak-anak lain punya orang tua yang lengkap dan lain-lain. eh Ekoy sendiri sebetulnya eh, hamilnya Muti aja suatu berkah yang luar biasa setelah hampir 7 tahun menikah dan sulit sekali untuk bisa hamil karena ya itu tadi balik lagi ya tekanan lalu kondisi rumah tangga yang eh, nggak ada damainya terus eh, tekanan dari pasangan yang terus-menerus. Terus pada saat itu Ekonya masih penuh dengan emosi ya, eh, nggak ada wisdom sama sekali. Jadi semuanya diolah dengan emosi dan logika. Maka hamilnya Muti pun nggak mudah. Di tengah pertengkaran, pukulan, eh, cacian, makian dan sebagainya. Even ketika pada saat melahirkan, Muti pun kami bertengkar hebat. Jadi eh, sulit sekali menemukan kedamaian itu rasanya mahal sekali ya. Sampai eh, Muti lahir, tetap eh, Eko tidak bisa mendampingi sepenuhnya karena Eko harus kerja, harus cari uang. eh, di rumah tangga pun eh, Eko yang cari uang dan Muti ditinggal bersama ayahnya. Dan beberapa peristiwa Muti masih ingat bahwa
Muti sempat ditendang, Muti sempat dipukul. Ya, maka eh, Eko sempat bilang di status Eko, Muti kecil tumbuh sendiri. Eko sibuk dengan eh, pikiran lama, cara-cara lama bahwa Eko harus cari uang untuk Muti sekolah. Waktu itu Muti sekolah di eh, boarding school full eh, full day yang biayanya nggak kecil. Maka Eko harus eh, betul-betul bekerja cari uang. Siang dia di sekolah sampai sore, pagi, ya pagi sampai sore, terus kita cuman ketemu malam, malam juga cuman sebentar, dia tidur, kita juga tidur, pagi, pagi buta harus ke sekolah lagi, begitu seterusnya. Maka Eko bilang, Muti kecil tumbuh sendiri. eh dengan Eko mengakui Eko nggak 100% bisa attach secara emosional karena Eko sibuk dengan emosi Eko sendiri, sibuk dengan eh, logika-logika Eko yang mencari cara bagaimana menyudahi hmm, pukulan, menyudahi omongan-omongan kasar. Bagaimana caranya itu aja dan eh, sampai mengesampingkan attachment Eko sama Muti. Dan akhirnya Muti di sekolah pun dibully habis-habisan, uh, harus ke psikolog dan psikolog bilang dia menderita cerebral palsy atau CP karena cairan cairan syaraf di otak, cairan di otaknya itu kurang. Harusnya 125 cc, dia cuma punya 76 cc pada saat itu. Jadi ini yang menyebabkan eh, dia overreacting, terus dia kayak nggak punya perasaan kalau mukul, kalau apa tuh udah nggak ada kontrol. Lalu ada hasil akhir yang menyatakan bahwa kalau ini tidak selesai, Muti besar akan jadi psikopat. Hmm. Ini yang sangat memukul Ekoy, eh, apa ya, eh, memukul habis. Karena pada saat itu Ekoy kehilangan pekerjaan. Ekoy kehilangan pekerjaan dan Ekoy memutuskan untuk berpisah dengan ayahnya. Jadi eh, dengan Ekoy sendiri, Ekoy tambah berpusat di ego, berpusat di emosi, berpusat di pikiran-pikiran rendah bahwa Eko tetap harus cari uang, tetap harus menyudahi eh, apa ya, emosi-emosi yang muncul tuh luar biasa dahsyat ya. Kemudian eh, dia SD sempat nggak sekolah 6 bulan karena traumanya besar. Ke sekolah ini nggak mau, ke sekolah sana juga nggak mau. Sempat masuk sekolah 3 bulan lalu keluar lagi. eh di tengah agak putus asa, eh, Muti main ke sekolah negeri dekat rumah dan dia bilang, Mah, Muti mau sekolah di situ. Terus Eko langsung ketemu sama kepala sekolahnya dan langsung diterima, langsung bisa sekolah di sana sampai lulus SD. Mengejar ketertinggalannya 6 bulan itu pun sempat khawatir, tapi ternyata dia bisa bisa mengejar. SMP eh, waktu itu perjuangannya beda lagi karena
mulai ditetapkan zona sekolah ya. Dan waktu itu Muti sebetulnya udah keterima di SMP negeri, tapi eh, apa ya, terlempar karena ada permainan di belakang. Maka Eko sempat bersama ibu-ibu pakai motor terus ikut demo ke DPRD untuk ikut protes bahwa eh, apa namanya, percuma punya nilai tinggi karena eh, ternyata nilai itu nggak dilihat, yang dilihat itu zona waktu itu ya. Tapi kemudian Muti yang tahan, waktu mau ikut demo ke kedua harinya, Muti yang tahan mah, nggak usah mah, udah Muti ke Pasundan aja katanya. Ya sudah, Mutinya sudah mau ke sekolah swasta di Pasundan, akhirnya kita masuk ke SMP swasta di Pasundan. SMP dilalui dengan ya baik, lumayan biasa aja. Eh, belum kelihatan apa ya, eh, tantangannya balik lagi hanya di emosi-emosi sendiri karena Eko harus cari uang, eh, kerja sana sini, dari mulai jadi waiter di rumah rumah makan Padang, terus ngurus kafe yang baru buka, dari mulai ngepel, menyusun menu, terus beresin kursi, sampai 3 bulan juga nggak digaji pernah, terus jualan bakso, bikin warung di rumah, segala macam sudah dicoba. Itulah perjuangan Eko cari uang, tetap fokusnya cari uang, sehingga Muti terabaikan, jujurnya Muti terabaikan. Dan eh, Eko kurang bisa dekat sama Muti secara personal ya. Muti jarang eh, bisa cerita atau bisa dekat gitu, jarang. Setelah Muti SMA, dia ingin masuk ke eh, tata boga. Nah, SMP ke SMA, Eko mulai belajar tentang bibit. Ya, dikenalkan sama sahabat SMP Ekoy, yang hari ini lagi ulang tahun, dikenalkan sama dia. Lalu Ekoy ketemu langsung sama teacher Sugeng, dan Ekoy menerjemahkan buku Karma of Love menjadi Bibit Cinta. Di situ kayak ditampar-tampar ya, wah ternyata penderitaanku selama ini penyebabnya adalah aku sendiri gitu. Selama ini gimana Eko menyalahkan orang lain, menyalahkan mantan, menyalahkan keadaan. Ternyata penyebabnya ada di sini. Lalu dari situ Eko berbalik dan mulai menanam benihnya. 2016 Eko mulailah punya senjata untuk keuangan, yaitu ini. Ini adalah piggy bank. Ini dari dulu nggak pernah Eko buang, sampai ada di isolasi, pernah sobek-sobek, terus copot-copot, tapi selalu Eko isi lagi. Setiap pagi Eko ngisi di sini. Ini punya punya papeter, punya Eko ada satu lagi. Ya, inilah senjata Eko untuk menanam bibit uang setiap pagi dari 2016. Lalu 2017 Eko bisa kerja di Jakarta, Eko tambah jauh sama Muti. Dia di rumah, dan 2017 juga Eko bisa menikah sama itu yang di belakang. Hai, nengok dong. Menikah sama Pak Peter, terus Pak Peter ikut ikut bantu eh,
sekolahnya Muti dan segalanya ya. Dan mulailah perjalanan bibit di sana. Yang terutama Ekoi fokuskan adalah bibit wisdom. Bibit kebijaksanaan ini adalah bibit pemahaman di mana apapun yang terjadi, apapun yang Ekoi hadapi, bisa Ekoi olah dengan sebijaksana mungkin, meskipun agak nggak nyambung sama perasaan. Karena setelah SMA, COVID ya, COVID mulai nggak bisa kerja, nggak bisa mau ngapain juga nggak tahu, tapi terus bergiat di ekoenzim, tetap punya kegiatan yang penuh di luar, nyemprot sebandung, terus kegiatan sama damkar, sama polisi, sama PMI. Di sana pun diniatkan untuk tanam bibit. Kemudian di situ Muti bertanya, Mah, Mama juga kan udah nggak kerja, Muti nggak usah kuliah ya. Terus ngapain Muti kalau nggak kuliah? Muti udah ngelamar-lamar kerja. Secara logika, lagi COVID begitu, orang-orang banyak di PHK. Jarang sekali orang yang mau terima lapangan kerja, buka lapangan kerja itu jarang. Lalu Eko pikir udah Muti kuliah aja. Mama ada uangnya? Ada. Bismillah. Ketika Eko ngomong ada, uangnya betul-betul cukup? Tidak. Jauh. Waktu itu Eko masih ingat saldo di rekening Eko 200.000. Terus Eko bisa bilang, ada uangnya, sok kamu daftar dulu aja. Pada saat itu udah telat, yang lain udah mulai ospek dan sebagainya. Dan Muti baru mau daftar. Dia maunya sekolahnya di luar kota. Dia bilang kalau nggak di Malang, di Jogja mah jauh-jauh amat gitu ya. Jangan terlalu jauh lah, Mut. Kalau ada Jakarta aja, kan deket. Mau pulang juga cepet. Kalau ada apa-apa juga Mama bisa nyusul. Ya udah, ada mah di Jakarta. Oke. Kapan harus daftar terakhir? Masih ada 2 minggu lagi. Ya udah, sok di ini aja di apa? Dipenuhi persyaratannya. Di situ Eko tambah giat di ekoenzim dan meniatkan untuk eh, menyehatkan bumi kita, menyehatkan orang-orang yang sedang COVID. Kemudian Eko ikut bantu mereka yang di pemakaman umum COVID dengan niat sungguh. Mereka juga butuh penghasilan. Mereka juga butuh makan untuk keluarganya. Sementara mereka itu kerjanya mati-matian dari pagi hingga malam buta, eh, memakamkan korban COVID yang nggak berhenti-berhenti. Maka Eko buka donasi pada saat itu untuk yang petugas pemakaman. Lalu waktu itu almarhum Thompson membuka lahan subur lagi untuk bergiat di traktir satu teman. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang masih ingat ada Yos di sini yang bareng-bareng kita. Traktir satu teman ini luar biasa. Kita mengumpulkan donasi setiap hari 10.000, kemudian membantu warung yang nggak bisa jualan.
supaya bisa jualan lagi dan memberi makan mereka yang nggak bisa dapat penghasilan hari itu. Eko sungguh-sungguh niatkan untuk eh, penghasilan mereka, keuangan mereka, dan eh, terus bergiat dalam keadaan panik sebetulnya. 2 minggu harus ada uang 8 juta yang katanya Muti biasanya mah kalau nggak COVID ini biayanya sekitar 30 juta untuk masuk ke Universitas Bakri. Bismillah. 2 hari terakhir, Eko lupa ya. Dari mana Eko dapat uang itu ya. 2 hari terakhir terkumpullah uang 10 juta. Dan Muti cepat bayarin uang kuliahnya. Hah? Mama dapat uang dari mana? Tapi Eko lupa ya dapatnya dari mana. Tapi Eko yakin bahwa uh, bibit yang Eko tanam gila-gilaan pada saat itu berbuah. Uh, pada saat itu untungnya beruntung karena Muti masih stay di rumah, tidak harus cari kosan di Jakarta atau ngongkosin Muti ke Jakarta, enggak. Jadi semuanya dilakukan online. 1 tahun Kak Pop ya online-nya ya 1 tahun. Jadi tingkat pertama Muti lakukan dari rumah. Tahun kedua Muti mulai ke Jakarta, mulai cari kosan dan Eko pada saat itu juga sudah mulai belajar pranic healing, belajar banyak hal. Jadi di situ Eko rasa Eko sudah mulai bisa menerapkan kebijaksanaan ini pada Muti. Jadi Eko bilang, kamu kalau mau dikelilingi orang baik, kamunya harus jadi orang baik. Dan Eko yakin itu, Eko bisa melepas Muti ke Jakarta karena Eko yakin dia dikelilingi orang baik. Dan di Jakarta, Eko dibantu juga sama teman DC yang waktu itu rumahnya kebakaran. Kemudian dia dipinjami apartemen yang besar di tengah kota. Ada 1 kamar kosong di sana, jadi Muti diundang untuk tinggal di sana gratis. Jadi Muti numpang di apartemen teman Eko itu. Lama juga, hampir 1 tahun di sana, 7-8 bulan lah di sana. Sebelum Muti pindah ke Bekasi, ke rumah kakak. Pindah ke Bekasi jauh dari kuliahnya dan ya supaya lebih hemat. Waktu itu sempat laptopnya, ya terima kasih Pak Anto. Laptopnya sempat pecah dan Eko sempat ditipu waktu itu mau beli HP yang grade-nya lebih tinggi, belum bisa. Di sini juga Eko masih ingat dibantu sama Yuni. Hai Yuni. Dibantu sama Yuni untuk Muti mendapatkan laptop baru. Terima kasih. Hai Teteh. Pagi. Atma kasih. Thank you.
Dan eh, peran Koabe luar biasa. Sejak Eko masuk di Gratitude ini, nggak berhenti-berhentinya Koabe bantu Eko untuk kuliahnya Muti. Baik secara finansial, secara moral, secara nasihat, lalu nemenin. Terima kasih. Terus Muti juga dapat beasiswa bulanan dari yayasannya Yos. Terima kasih Yos. Sekarang tugasnya Eko sama tugas Muti untuk menciptakan lulusan-lulusan lain yang baru ya. Mudah-mudahan. Selama di Jakarta eh, banyak sekali tantangannya, pergaulan, lalu Muti mulai punya pacar, ah, ada tangis dan tawa, ada cerita yang cukup mengerikan gitu. Tapi tetap apa yang Eko tekankan sama Muti adalah kebijaksanaan bahwa ini adalah proses yang harus kita lalui dan uh, kita bisa melalui ini semua. Lalu di tahun terakhir Muti harus uh, pending sidangnya karena datanya belum selesai dan Muti terlambat, kalau nggak salah terlambat ngajuin skripsinya. Maka dia harus pending 1 semester. Beberapa teman lain sudah selesai di semester lalu. Eka juga bilang, nggak apa-apa, ayo terusin. Dan di semester terakhir, Muti juga udah kembali ke Bandung, menyusunnya dari rumah, dan menunggu saat-saat sidang. Bibit wisdom lain terbuka sesuai dengan cita-cita Ekoy, di mana Muti mau belajar diamond cutter. Muti mulai mau hadir di study group dan mulai mau berdiskusi di uh, acara Money Oksigen bulan lalu. Dia juga hadir, dia banyak bertanya, dia banyak berdiskusi di study group dengan uh, pertanyaannya yang luar biasa berbobot. Lalu yang bikin surprise lagi, ketika kami kemarin berangkat ke Taiwan, dia mau hadir ke Panti Jompo. Dia mau hadir di Bibit Cinta Action Day, hadir di Panti Jompo dan jadi MC di sana, mau nemenin oma opa. Wow, itu uh, pencapaian Eko yang luar biasa. Dan Eko tambah yakin bahwa Muti bisa nanam bibitnya sendiri. Dan kemarin uh, saat huh? Ya, saat sidang uh, sidangnya pengumuman sidangnya mendadak. Jadi hari Sabtu Muti sidang, hari Jumat dia ke Jakarta dan Eko cuma bilang Bismillah, semuanya pasti bisa. Gak usah dikuatirin, semuanya udah tersedia, udah berhasil kok, tenang aja. Di 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 hati kecil Eko khawatir ada, deg-degan ada, namanya ibu ya, ada aja yang dikhawatirin. Dengan keyakinan, dengan Bismillah gitu, nanam bibit yang gila-gilaan. Dan pada saat itu eh, pagi itu Eko lagi di UGD dengan demam demam tinggi.
Muti bilang, Muti lulus mah nilainya A. Uh, semuanya rasanya terbayar. Semuanya kayaknya lepas, lega rasanya. Ah, saat ini Muti masih di Jakarta untuk menyelesaikan revisi-revisinya. Dan semalam Eko sempat cerita bahwa Muti kok Abe minta Mama cerita tentang Muti kuliah. Ya udah Mama cerita aja. Salam ya buat Ko Abe. Bilang terima kasih. Salam buat semuanya. Eh, Muti di sini dulu ya. Gitu ceritanya Ko Abe sampai selesai dongengnya. Ya, keren sekali ya. Jadi kayak keajaiban gitu ya. Banyak banget keajaibannya, banyak sekali. Silakan Yos, kalau ya, mau berkata-kata? Cie, ayo Hopengnya. dong. Selamat pagi semuanya. Halo Yos. Jadi kesetrum dari tadi ikut terharu dari awal Muti eh, mau kuliah itu kita berdua udah eh, antara pengen pengen ketawa, pengen nangis, pengen segalanya. Eh, apa ya? Nggak bisa berkata-kata aku. Congratulations aja buat Muti. Masa depannya lebih cerah lagi setelah ini. Eh, Amin. Ikut seneng sih akhirnya Muti mau ikut apa acara-acara DC eh, dan perkembangannya secara mental walaupun banyak frontalnya tapi tapi ketika kemarin pertama kali ngelihat Muti ikutan study group ikutan MK itu maknyes rasanya bener-bener nggak nyangka gitu maksudnya apa ya kita sebagai orang tua itu kalau eh, sebetulnya pengennya untuk anak-anak itu kan yang baik gitu ya tapi eh, kita nggak bisa maksain anak nah tapi ternyata eh, apa tiba-tiba malah Muti sendiri yang pengen gitu yang selama ini mungkin mm, kita tuh sebagai orang tua kadang-kadang apa ya ya nggak cuman ke anak tapi ke bener-bener orang terdekat kita itu kita ini apa sih gitu ya nanam bibit mulu gitu tapi seperti ke keluarga sendiri itu kayak kayak kitanya bukan orang baik gitu perjuangannya bener-bener apa ya amazing lah teman bisa bilang ajaib di mana Bu Ekoy dan nggak cuman di tengah-tengah perjuangannya untuk Muti itu nggak hanya panen untuk Muti, tapi sekaligus bisa panen keajaiban yang luar biasa. Dan panenannya pun juga luar biasa. Iya. Ya gitu aja, Iya. teman-teman.
semangat juga untuk selalu tanam bibit dan sudah banyak buktinya. Semangat, Iya. terima kasih Abe. Bu Eka, mau nanya dong. Waktu itu kan sempet kalau nggak salah Muti mau berhenti kuliah karena salah jurusan. Merasa dia salah jurusan. Terus kayak begitu. Nah, terus akhirnya Bu Eko apa yang dirasakan? Kemudian tanam bibit apa? Kayak begitu di situ. Ya, Spesifik buat itu. Iya. betul, betul sekali. Karena dia itu berharap masuk jurusan hubungan internasional itu eh, akan belajar tentang eh, apa ya negara-negara lain gitu. Dia akan belajar tentang eh, hukum-hukum di negara lain. Tapi ternyata di Bakri itu hubungan internasional itu jurusannya cuma satu, jurusannya cuma politik. Jadi dia merasa pusing, ngerasa kenapa jadi eh, apa? Ngerasa kejeblos, kok jadi belajar politik gitu. Apa yang dia harapkan itu nggak terjadi. Bukan belajar tentang negara-negara lain atau tentang budaya lain, enggak sama sekali. Jadi justru belajar tentang eh, keindonesiaan dan politiknya. Dia merasa apa ya, otaknya tuh nggak siap gitu. Ya Mama bayangin dari tata boga, ya memang dia dari tata boga, dari belajar masak, terus harus belajar politik. Mama bayangin nih otaknya kayak apa? Iya. Terus Eko cuman gini. Jadi sekarang Muti maunya gimana? Karena selama ini dia itu sangat susah menentukan keputusan atau menentukan pilihan. Jangankan seperti itu, mungkin kok Abe juga tahu Muti orangnya gimana. Jangankan seperti itu, ada baju warna coklat sama warna biru. Mah bagus yang mana? Itu butuh waktu lama sekali untuk menentukan. Jadi untuk menentukan ini pun Eko bilang take your time. Jangan ngambil keputusan buru-buru. Sekarang mungkin Muti lagi lelah, lagi capek. Ya udah, dalam satu semester kamu bisa bolos berapa hari. Udah pulang aja dulu ke Bandung, istirahat dulu di Bandung. Pakai aja dulu itu hari bolosnya supaya bisa istirahat di rumah. Dah itu aja dulu. Sementara Eko apa yang Eko lakukan waktu itu Eko khusus buka buka konsultasi gratis sama healing gratis sehari 3 orang. Itu yang Eko lakukan. Jadi Eko berusaha menjadi apa ya? Menjadi anchor buat orang lain. Membuat orang lain mudah membuat keputusan. Bukan bukan memilihkan jalan untuk orang lain, bukan. Tapi eh, membuat pikirannya menjadi jernih sehingga orang lain bisa menentukan pilihannya dengan yakin. Salah satunya dengan ini sih, point of view ini luar biasa. Jadi kartu ini juga bantu Ekoi banyak sekali untuk bantu teman-teman eh, menentukan apa sih sebetulnya yang diinginkan. Jadi dalam 2 minggu itu Eko nerima nerima curhatan dan lain-lain. Sehari Eko batasi sampai 5 orang sih. Eh, diumuminnya sih sehari 3 orang ya. Cuman karena masih ada waktu ya udah, ayo, ayo gitu. Lalu dari situ Muti mulai tenang. Eko ngelihat Muti juga udah mulai eh, bisa bisa beradaptasi lah. Terus gimana? Enggak, Muti mau terusin aja mah. Muti mau ke Jakarta mau kuliah lagi.
Cuman syaratnya waktu itu pindah kosan. Jadi Muti nggak mau lagi di tempat kos itu katanya. Ya udah, ayo diantar terus dicariin tempat kos baru. Gitu deh kok Abe. Sebetulnya Muti itu Bu Eke waktu remaja nggak sih? Maksudnya Bu Eke dulu kayak begitu juga. Nggak tahu, kayaknya begitu nggak sih? Iya. Eh, Antara iya dan tidak. Oh, tidaknya gimana? Ada beda tetap Eh, ya? gini. Tidaknya karena Eko masih didampingi orang tua. Orang tua masih lengkap. Oh, Remaja ya, orang iya, tua iya. masih lengkap. Mami sama papa masih ada ya. Jadi segalanya itu eh, kenapa Eko berusaha mati-matian untuk mencari uang? Karena waktu Eko selama ada ibu, selama ada mami, mami tuh belum pernah bilang tidak ada uang. Oh, Belum pernah. Jadi waktu itu eh, sempat pengen punya eh, sepatu sneakers Adidas ya, yang ori gitu ya. Terus syaratnya mami cuma satu, kamu nabung. Nabung, nanti ke kekumpulnya ada berapa, nanti mami tambahin. Cuman itu. Dan berhasil dapat. Kesini kesininya jarang sekali mami bilang eh ya nggak ada uangnya, nggak pernah. Hampir nggak, seingat Eko nggak pernah. Maka mungkin itu juga yang Eko berusaha terapkan ke Muti. Dan jujur eh, tidak 100% berdampak baik karena oh, semua eh, keinginan Muti Eko berusaha penuhi. Itu tidak 100% berdampak baik. Akhir-akhir ini sejak Muti di Bandung kita jadi sering ngobrol. Kalau malam kita sering ngobrol berdua dan itu luar biasa. Eko belum pernah seumur hidupnya Muti belum pernah sedekat ini sama Muti. Jadi sekarang ini kalau telepon pasti diangkat, pasti oh dulu dia. nggak? Dulu jarang loh kok. Apa? Kalaupun telepon gitu ya, jarang, jarang, jarang dijawab. Kalau di WA juga lama banget kan. Sekarang ini ya kami jadi lebih dekat, terus jadi lebih sering ngobrol. Terus mah kalau ini gimana, mah kalau itu gimana. Dan dia mulai percaya dengan pranic healing, mah, mah, mah tolong healing dong katanya. Kalau dulu kan boro-boro gitu deh kok Abe. Siap, siap. Oh iya, Yuni ya. Terima kasih Yuni memperhatikan teman-teman kita. Jadi dia Iya, membantu dari belakang dan tidak pernah ngomong. ya, Keren, keren. dia mah tahu-tahu telepon aja. Iya. Tahu-tahu transfer gitu loh, tahu-tahu ngasih gitu ya. Terima kasih, kayak begitu. Diajakin dia mimpin meditasi nggak mau, mimpin sharing nggak mau. Ya udah nggak apa-apa. Masih ada nggak ya? Gitu. Oh iya, piggy banknya itu kan Boykoy jam yang sama, jumlah yang sama setiap hari. Nah, terus dikasih 1 bulan Iya. sekali, misalnya udah penuh, kasih kemana gitu, atau dibagi-bagi kasihnya itu, Nah, oh sebagian ke sini, sebagian ke situ, kayak begitu. gini, kalau dulu Eko nggak terlalu setiap hari masukin. Cuman dikasihinnya ke siapa, jujur nggak terlalu konsisten dikasih ke panti jompo atau kemana atau kemana. Jadi seininya aja gitu. Eh, ini kayaknya mau ke panti jompo bawa ini gitu ya. Terus kayak mau Pak Peter mau ke masjid ini nih bawa sekalian gitu. Jadi
kurang, sebetulnya masih kurang. Itu ada yang kurang. Yang seharusnya 2 minggu sekali ini harus disalurkan. Dan sebelum ini diniatkan lagi, ini harus udah ada tujuannya mau dikasihin ke siapa. Supaya ketika kita masukin uang ke sini, kita merasa dia sudah menerima. Tapi sekarang ini, Yos, kita udah berapa lama ya nyumbang ke Vihara ya? Nah, Ekoy sebulan sekali, Ekoy salurkan ke pembangunan Vihara di Semarang. Jadi, Ekoy salurkan ke sana. Dibantu sama Yos. Nah, nggak tahu kepanggilnya gimana ya. Kalau nggak salah udah setahun lebih. Jadi setiap awal akhir bulan itu Ekoy selalu salurkan ke pembangunan vihara di Semarang. Gitu sih. Dan Ekoy nambahin setiap pagi, Ekoy curious ini, seci. Karena ini udah Oh, penuh, Ekoy belum kesanain. Jadi tiap pagi eh, ritualnya Ekoy curious ini ke seci oh, Rp3.000. iya, iya. Oh, QRIS ya modelnya sekarang. Iya, Ya, biar sekarang praktis ada ya. curiosnya di seci. Jadi eh dan Eko juga punya komitmen kalau ke Alfamart atau ke Indomaret ada kencleng, pasti Eko masukin kencleng di sana. Itu untuk nanam Nanti, bibit uang iya. dan ya, Nanti kasih alhamdulillah sih. QRIS-nya ke saya ya, QRIS yang seci ya. Seci, oke. Nanti Eko fotoin ya. Siap-siap. Siap. Jadi itu yang Oh, menurut Eko Seci ini ladang subur yang luar biasa juga. So, Eko jadi apa ya? Maksudnya dengan keberadaannya Eko saat ini, Eko punya Cracking the Universe juga, ada tugas-tugas lain juga, apalagi disupport sama Koabe setiap pagi, terus Muti udah selesai, kayaknya donasinya harus tambah banyak gitu, maksudnya. Jadi punya komitmen-komitmen baru yang lebih banyak, gitu sih. tinggal ini ya, tinggal apa? eh Muti nikah gitu ya. Amin, Itu jadi amin. cerita cerita selanjutnya berapa tahun lagi ya? Nanti ada serialnya gitu ya. Iya. Ada. Oke, mungkin kita tutup secara resmi dulu. Terima kasih Bu Ekoy. Bu Ekoy luar biasa membimbing kita semua tentang bibit dan membuktikannya sendiri. Bibitnya berbuah banyak sekali dan kita belajar selalu dari Bu Ekoy. Bu Ekoy juga dengan Cracking the Universe-nya. Kalau teman-teman mau kontaknya, nanti kontak saya. Nanti bisa juga belajar dengan Bu Ekoy, dengan Cracking the Universe-nya. Amin. Bu Ekoy, Terima kasih. satu kalimat penutup silakan. Hah, cuman mau bilang terima kasih. Bukan cuman teman-teman belajar dari Ekoy, tapi justru Ekoy belajar dari teman-teman semua. Ekoy belajar dari Koabe, belajar dari semua sahabat-sahabat. Ekoy belajar dari sebuah support yang tanpa lelah ya. Mau support Ekoy, mau dengerin Ekoy, Ekoy cuman mau bilang terima kasih. Sampailah Ekoy di keajaiban ini. Dan Ekoy yakin eh, dengan Eko sharing keajaiban ini, teman-teman punya bibit keajaiban yang sama. Maka Amin. munculkan itu sehingga keajaibannya lebih besar dari Eko. Semangat. Siap, siap. Oke, oke. Terima kasih. Uh,